Halo semuanya anak-anak ibu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tentunya masih bersama ibu ya. Materi kita hari ini yaitu membahas tentang belajar fakta dan opini. Inilah materi untuk pertemuan kita untuk minggu ini. Nah, baiklah nak, kita lanjut. Kita akan masuk ke cakupan materi. Cakupan materi kita hari ini mencakup 3 bagian. Yang pertama, pengertian fakta dan opini. Yang kedua, ciri-ciri fakta dan opini. Yang ketiga, contoh fakta dan opini. Nah, inilah cakupan materi yang akan kita bahas ya nak ya. Kita mulai dari pengertian fakta dan opini. Diperhatikan ya nak. Nah, berikut penjelasannya. Fakta adalah informasi yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, untuk penjelasan ini ibu rasa sudah paham ya nak ya. Benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi sebuah kalimat bisa dikatakan fakta atau tidak, kita harus tahu ciri-cirinya. Nah, berikut ciri-ciri fakta. Ciri-ciri fakta. Yang pertama, memiliki data yang akurat. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, benar-benar terjadi. Nah, perhatikan nak, ada 3 ciri-ciri fakta. Supaya kita tahu apakah kalimat tersebut benar-benar terjadi atau tidak, kita harus mengetahui ketiga ciri-ciri fakta. Nah, berikut penjelasannya nak ya. Pertama, memiliki data yang akurat. Apakah maksudnya itu? Nah, dengarkan. Dalam kalimat fakta, terdapat data yang jelas terhadap suatu peristiwa. Di dalam kalimat, data tersebut dapat berupa bilangan, tanggal, dan waktu kejadian, maupun hal yang telah terverifikasi. Terverifikasi maksudnya di sini sudah diakui. Nah, dengarkan ya nak ya. Memiliki data yang akurat. Data yang akurat itu maksudnya di dalam kalimat ada bentuk berupa bilangan. Ya, menunjukkan bahwa itu adalah akurat. Kemudian menyatakan ada bentuk tanggal dan waktu kejadian. Untuk tanggal dan waktu kejadian itu bisa berupa tanggal, bisa berupa bulan, bisa berupa tahun. Nah, artinya menunjukkan kapan kejadian tersebut terjadi. Nah, kalau dikatakan tadi terverifikasi, dalam kalimat tersebut sudah diakui. Jadi selain benar atau fakta, ya, data akurat yang dimaksud di situ adalah sudah diakui. Nah, itulah maksud penjelasan yang pertama. Kita masuk ke ciri yang kedua. Ciri yang kedua bersifat objektif. Nah, dengarkan ya nak ya penjelasannya. Bersifat objektif maksudnya di sini adalah di dalam kalimat fakta artinya pernyataannya bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, terkhususnya oleh badan atau lembaga resmi. Ya nak ya, ibu ulangi. Telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Jadi kalimat tersebut dikatakan fakta. Yang bersifat objektif itu adalah dalam kalimat tersebut kebenarannya itu telah diketahui oleh banyak orang, ya. Dan kebenarannya tersebut telah diakui oleh orang-orang tertentu, ya. Misalnya seperti instansi atau badan atau kelembagaan, ya nak ya. Nah, itulah yang dikatakan bersifat objektif. Yang ketiga, benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi berarti
kamu bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri atau mendengar laporan beritanya dari orang yang berwenang. Nah, kalau dikatakan benar-benar terjadi, kalimat tersebut ya berisi informasi yang memang sudah diketahui oleh atau sudah disampaikan oleh si narasumber berdasarkan apa yang sudah ia lihat sendiri, ya, apa yang sudah didengarnya sendiri dari yang bersangkutan, ya nak ya. Nah, atau bisa jadi ya, ketika kamu ingin menyampaikan sebuah kalimat fakta, bentuk kebenaran yang dimaksud adalah kamu sendiri yang benar-benar melihat, kamu sendiri yang benar-benar mendengar informasi yang akan kau sampaikan lalu kamu bagikan kepada orang lain, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Nah, itu maksudnya benar-benar terjadi nak ya. Kita melihatnya atau mendengarnya secara langsung. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh fakta. Nah, berikut contohnya nak ya, diperhatikan. Tadi Ibu katakan bahwa ciri-ciri fakta ada 3. Yang pertama tadi adalah memiliki data yang akurat. Nah, ini contohnya, perhatikan. Contoh memiliki data yang akurat. Di sini kamu lihat di slide, ada contohnya. Perhatikan ya nak ya. Jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan sensus terakhir pada 2020 mencapai lebih dari 237 juta jiwa. Ibu ulangi, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus terakhir pada 2010 mencapai lebih dari 237 juta jiwa. Nah, di manakah bentuk data yang akurat? Perhatikan. Tadi sudah Ibu sampaikan atau sudah Ibu jelaskan, ciri yang pertama dikatakan memiliki data yang akurat, ada menunjukkan bentuk bilangan, ada menunjukkan kapan waktu kejadian itu terjadi. Lalu, di dalam informasi atau kalimat tersebut harus sudah terverifikasi. Apa tadi terverifikasi nak? Sudah diakui. Nah, di manakah bentuk bilangan? Adakah bentuk bilangan di sini? Ada, yaitu menunjukkan kata 237. Nah, itu menyatakan ya, jumlah nominal, jumlah juta jiwanya ya, menunjukkan orangnya. Nah, adakah tanggal dan waktu kejadian? Menunjukkan kapan waktu itu terjadi? Ya, ada ya nak ya. Yang mana itu nak? Iya, kata terakhir pada 2010. Itu menunjukkan waktu kejadian ya. Nah, berikutnya, adakah bentuk terverifikasi di situ yang sudah diakui? Iya, menyatakan penduduk Indonesia ya, penduduk Indonesia. Nah, inilah contohnya nak ya, untuk memiliki data akurat. Nah, lanjut kita yang kedua. Contoh yang kedua. Ciri yang kedua tadi katanya bersifat objektif. Nah, berikut contohnya. Contohnya adalah, perhatikan. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga pada 2015 meningkat sebesar 9% dibandingkan pada 2014. Sudah? Nah, ini bersifat objektif. Perhatikan, kata kunci bersifat objektif. Telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Ya, itu kata kuncinya nak ya. Nah, di manakah di situ bentuknya yang telah diakui oleh beberapa pihak? Iya, pihaknya adalah Komnas Perempuan ya. Itu adalah merupakan pihak ya yang menyampaikan informasi yang bersangkutan. Nah, pihak itu bisa berupa lembaga
instansi atau badan instansi ya nak ya. Nah, itu dia nak ya. Kalau kamu lihat di situ tahun 2015 itu dan tahun 2014 itu menyatakan apa? Contoh yang tadi yang pertama yang bersifat akurat. Ada menyatakan bilangan ya, menyatakan bilangan atau menyatakan kapan waktu peristiwa itu terjadi ya nak ya. Nah, kita lanjut yang ketiga. Benar-benar terjadi. Tadi sudah dijelaskan ya nak ya. Benar-benar terjadi berarti informasi atau kalimat yang disampaikan tersebut kamu atau seseorang yang menyampaikannya mengetahui secara langsung ya dari narasumbernya atau dari pusat informasinya. Nah, contohnya perhatikan. Pembelajaran di SMA Free Methodist berlangsung secara online karena pandemik COVID-19. Ini pandemi ya nak ya sebenarnya. Pandemi COVID-19. Nah, ini benar-benar terjadi tidak? Iya, benar-benar terjadi ya nak ya. Karena si COVID-19 ini, pembelajaran itu mau tidak mau harus dilakukan secara daring atau secara online. Termasuk juga berlaku untuk sekolah kita ya nak ya. Nah, yaitu sekolah SMA Free Methodist. Nah, itu benar-benar terjadi kan nak? Nah, kamu sendiri adalah orang yang ada di dalamnya dan kamu mengetahuinya. Dan kita sendiri adalah sebagai pusat informasinya. Nah, itu dia nak ya, maksudnya nak ya. Contohnya untuk ciri yang ketiga, benar-benar terjadi. Paham kan nak? Iya, paham ya. Nah, sekarang kita lanjut. Materi kita yaitu tentang opini. Kita mulai dari pengertian opini. Berikut penjelasannya. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang terjadi. Ya, Ibu ulangi. Suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang terjadi. Jadi kalau dikatakan opini itu adalah tanggapan seseorang terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Nah, sekarang kita perhatikan ciri-ciri opini. Ciri-ciri opini itu ada 3. Nah, kita mulai dari yang pertama. Apakah yang pertama? Mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Yang kedua, bersifat objektif. Dan yang terakhir, memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Nah, inilah ciri-ciri opini. Ya nak ya. Sekarang kita lanjut ke penjelasannya. Kita mulai dari yang pertama. Ciri yang pertama dikatakan mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Nah, apakah maksudnya? Perhatikan nak. Maksudnya di sini, pada kalimat opini, kita akan menemukan pendapat dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Nah, dalam beberapa kasus, pada kalimat opini, ditemukan pernyataan dari orang yang sudah terkenal sehingga terkesan sebagai fakta. Nah, katakanlah misalnya seorang artis. Ya, seorang artis. Artis itu kan terkenal kan, nak? Ketika mereka menyampaikan tanggapan mereka atau pendapat mereka, ya, itu sifatnya adalah opini. Ya, nak? Misalnya mereka memberikan pendapat mereka tentang bagaimana menjaga pola hidup yang sehat. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalamannya itu yang disampaikan itu adalah merupakan opini, ya, opini. Paham ya nak ya? Itulah ciri yang pertama, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Nah, yang kedua, tadi dikatakan bersifat subjektif, ya, bersifat subjektif. Nah, perhatikan penjelasannya nak. Penjelasannya hampir sama dengan ciri yang pertama, ya, hampir sama dengan ciri yang pertama. Ciri kedua dari kalimat opini adalah
Pernyataan yang dipaparkan dalam kalimat cenderung subjektif. Maksudnya atau artinya, hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak sehingga tidak bisa dikatakan netral. Nah, maksudnya bersifat objektif itu apa, Nak? Perlu kau garis bawahi, yang disampaikan tersebut, baik itu informasi ataupun kalimat yang disampaikan oleh satu pihak. Ya, oleh satu pihak. Misalnya, Ibu menyampaikan pendapat Ibu. Sudah? Menyampaikan pendapat Ibu. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai bentuk netral karena itu adalah pendapat Ibu. Belum tentu apa yang Ibu sampaikan itu ya diterima oleh beberapa kalangan. Contoh ya, Ibu menyatakan tentang cara memasak mie goreng ya. Cara memasak mie goreng itu ada beberapa langkah untuk menghasilkan mie yang enak, mie goreng yang enak. Dimulai dari pertama sekali selain menyiapkan bumbu, kita menggoreng telurnya dulu. Kemudian kita masuk bumbu yang sudah disiapkan. Lalu kita masukkan air sedikit, lalu kita masukkan mie yang akan kita goreng. Lalu diaduk semua, kemudian siap untuk dihidangkan. Nah, itu pendapat Ibu. Nah, ada juga orang yang berpendapat berbeda cara memasak mie goreng dengan versinya sendiri. Mereka mengatakan itu jauh lebih enak. Nah, artinya bersifat subjektif itu pendapat-pendapat tersebut sudah tergantung dari orang yang menyampaikannya. Ya, Nak ya. Di mana sifatnya itu berupa satu pihak, ya, satu pihak. Jadi dikatakan itu tidak dikatakan fakta karena hanya pendapatnya saja. Nah, kita lanjut yang terakhir. Ciri opini yang ketiga, memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Ya, perhatikan, Nak, bersifat relatif. Berikut penjelasannya. Pada kalimat opini, kamu akan cenderung menemukan kata yang bersifat relatif. Maksudnya di sini, kata relatif artinya kata atau frasa yang dapat berubah tergantung siapa yang mengucapkannya. Kata-kata yang termasuk relatif diantaranya paling, lebih, agak, sangat, ataupun biasanya. Nah, ini sering diucapkan ketika seseorang menyampaikan pendapatnya atau opininya. Nah, sebagai contoh misalnya, ya kan? Kalau ada orang yang bertanya, jarak rumah kamu ke sekolah berapa jarak tempuhnya? Kamu pasti akan menjawabnya kurang lebih. Ya, kurang lebih. Itu menyatakan apa? Relatif. Ya, menyatakan relatif. Kurang lebih 2 kilometer. Nah, kata kurang lebih itu menyatakan relatif, artinya tidak pasti. Ya, sesuai dengan tafsirannya. Nah, kalau dikatakan lagi contoh kalimat yang lain, menyatakan bentuk relatif. Kamu suka merah atau kamu suka warna merah atau suka warna ungu? Kamu jawabnya apa? Pasti kamu katakan, saya lebih suka ke warna ungu. Nah, saya lebih suka ke warna agak ungu. Agak atau ke arah. Nah, artinya situ sifatnya adalah relatif, tidak pasti, ya. Nah, atau contoh yang lain misalnya kata sangat ataupun biasanya. Apa kebiasaan kamu di rumah? Kebiasaan saya biasanya selain belajar daring, saya juga mau nonton TV sambil menghabiskan beberapa cemilan yang disiapkan oleh ibu saya. Nah, kata biasanya itu adalah sifatnya relatif, ya. Relatif itu artinya belum pasti, artinya bisa berganti-ganti atau bisa berubah-ubah, ya, Nak ya. Nah, itulah bentuk kata yang bersifat relatif. Nah, sekarang kita lanjut, ya, Nak ya, ke contoh opini, ya. Kita mulai dari ciri tadi, Nak.
Ada 3 ciri tadi kan? Nah, yang pertama adalah mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Nah, kalau kamu lihat di sini Ibu buat ada tulisannya berwarna merah. Itu adalah kata kuncinya, terkesan sebagai fakta. Ya. Beberapa kasus pada kalimat opini ditemukan pernyataan dari orang yang sudah terkenal sehingga terkesan sebagai fakta. Jadi pendapat yang disampaikan oleh orang yang terkenal itu terkesan sifatnya seperti fakta. Nah, tetapi itu sifatnya berupa pendapat sendiri karena tidak ada yang membenarkan atau buktinya ya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, seorang artis atau mungkin Bapak Ibu guru memberikan tanggapannya. Nah, seolah-olah fakta. Karena apa? Karena disampaikan oleh orang yang terkenal ya. Nah, sebagai contoh, perhatikan. Kapolsek menduga ada pihak yang sengaja membakar ruko-ruko di daerah Tangerang tersebut. Nah, di manakah di situ orang yang terkenalnya di situ? Yaitu kata Kapolsek. Nah, ini fakta atau opini? Iya, sifatnya berupa opini. Karena apa? Karena tidak ada ketiga ciri dalam kalimat fakta tadi. Ya, tidak ada 3 ciri kalimat fakta tadi. Ya, tidak ada instansi atau lembaga yang membenarkannya. Tidak ada waktu kejadiannya. Nah, objeknya pun tidak jelas di sini. Ini adalah merupakan contoh kebagian opini yang sifatnya mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain ya. Iya. Seolah-olah fakta. Karena apa? Karena disampaikan oleh orang yang terkenal yaitu Kapolsek, ya kan? Ini kan dia menduga saja, kata menduga. Menduga ada pihak yang sengaja membakar ruko-ruko di daerah Tangerang tersebut. Nah, di dalam kalimat tersebut tidak disampaikan kapan kejadian itu terjadi, siapakah narasumber yang menyampaikannya, tidak ada kan? Nah, ini adalah merupakan contoh opini, ya Nak ya. Nah, kita lanjut yang kedua. Bersifat objektif. Nah, kalau dikatakan tadi bersifat objektif, dipaparkan dalam kalimat yang cenderung subjektif. Maksudnya di sini hanya menurut salah satu pihak, ya, hanya pendapat pribadi. Ya, sehingga pendapat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai fakta atau tidak netral ya Nak ya, dikatakan sebagai kalimat fakta. Sebagai contoh, saya yakin dia berbohong kepada guru kita. Nah, itu adalah pendapat pribadi. Saya yakin. Nah, keyakinannya itu tidak ada menunjukkan buktinya. Mungkin dia mendengarnya kapan, ya kan? Atau dia melihat sendiri kan nggak ada disampaikan di situ. Hanya dugaannya saja, ya. Hanya perasaannya saja. Ada kata yakin. Itu adalah merupakan contoh opini ya, Nak ya. Nah, berikutnya yang terakhir. Memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya Nak ya. Durian adalah buah yang paling enak. Itu fakta nggak? Iya, pendapat kita seolah-olah ini fakta. Tapi sebenarnya bukan fakta. Itu adalah merupakan opini. Kenapa dikatakan opini? Lihat Nak, bersifat relatif. Ya. Misalnya ada kata paling, lebih, agak, sangat ataupun biasanya kayak yang Ibu sampaikan tadi, itu adalah bentuk perasaan seseorang. Di mana ada beberapa di antara kita yang menganggap memang durian itu adalah buah yang paling enak. Ya. Selain wanginya yang menyengat, rasanya juga sangat menggiurkan. Tetapi ada sebagian juga yang berpendapat bahwa durian itu adalah buah yang paling tidak enak karena baunya yang membuat orang mual, kemudian rasanya yang tidak manis ya, tidak terlalu manis. Artinya sebagian ada yang pahit, ada yang asam, ada yang ya manis juga ya karena artinya orang bisa memberikan pendapatnya masing-masing bahwa buah durian itu enak. Buah durian itu tidak enak. Nah, itu adalah pendapat. Nah, tidak ada di sini pernyataan sebuah riset membuktikan bahwa buah durian itu adalah buah yang paling enak ya. Itu adalah pendapat saja atau merupakan contoh opini. Nah, anak-anak Ibu, inilah materi kita tentang fakta dan opini. Sudah paham ya?
Apa itu fakta dan apa itu opini? Kalau dikatakan tadi fakta, berarti benar-benar terjadi. Sementara kalau dikatakan opini adalah hanya pendapat seseorang saja atau tanggapan seseorang terhadap sebuah pernyataan. Ya nak ya. Nah, demikianlah penjelasan materi Ibu dari pengertian, kemudian dari ciri-ciri beserta contohnya. Nah, anak-anak Ibu semuanya yang berada di kelas 10, Ibu memberikan penugasan. Penugasannya silahkan kamu perhatikan. Di sini Ibu menugaskan 1 soal tetapi membutuhkan 10 jawaban. Nah, perhatikan. Tulislah masing-masing 5 contoh kalimat fakta dan kalimat opini. Jadi kamu buat nanti nak 5 contoh kalimat fakta, kemudian kamu buat juga 5 contoh kalimat opini. Nah, kamu buatnya dalam bentuk kalimat. Ya, bentuk kalimat seperti yang tadi Ibu sampaikan. Oke nak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan di pembelajaran kita ini semuanya memahaminya. Dan yang pasti kamu fokus dengan pembelajaran kita. Setiap pembelajaran, ya, sekiranya kamu mempersiapkan media-media pembelajaran seperti buku alat tulis. Jangan hanya mendengar saja nak, kamu salin ya. Sambil kamu simak, jika ada yang tidak paham, boleh kamu diskusikan nantinya. Oke nak, akhir kata Ibu menyampaikan untuk kalian semua, tetap semangat belajar.